Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Beatrice Alicia Maharani, Dana Dayasya, dan Linda Lestari. Kami akan mempresentasikan Analyzing Investing Activities, yaitu chapter 4. Pertama ada pengenalan apa itu current asset. Current asset atau aset lancar merupakan sumber daya atau klaim atas sumber daya yang langsung dapat diubah menjadi kas. Selisih antara aset lancar dengan kewajiban lancar disebut modal kerja. Lalu ada operating cycle, di sini ada diagramnya, yaitu pertama itu ada cash, lalu purchase of good or service, lalu dia ke inventory, lalu ke receivable, dan kembali lagi ke cash. Siklus operasi digunakan untuk mengklasifikasikan aset dan kewajiban sebagai lancar atau tidak lancar. Aset lancar diharapkan untuk dijual, dikumpulkan, atau digunakan dalam 1 tahun atau siklus operasi. Mana yang lebih lama? Contohnya itu ada kas, setara kas, piutang jangka pendek, sekuritas jangka pendek, persediaan, dan biaya dibayar di muka. Lalu ada cash and cash equivalent. Aset yang paling liquid mencakup mata uang, deposit dana, terus ada money order dan cek. Lalu ada cash equivalent, itu setara kas tergolong aset yang sangat lancar, investasi jangka pendek yang siap dikonversi menjadi kas, dan hampir jatuh tempo sehingga risiko perubahan harga yang disebabkan pergerakan tingkat bunga minimal. Likuiditas berarti jumlah kas atau setara kas yang dimiliki perusahaan dengan jumlah kas yang dapat diperoleh dalam waktu singkat. Lalu, konsep likuiditas penting dalam analisis laporan keuangan. Yang dimaksud dengan likuiditas adalah jumlah kas atau setara kas yang dimiliki perusahaan dan jumlah kas yang dapat diperoleh dalam waktu singkat. Likuiditas memberikan fleksibilitas untuk memanfaatkan perubahan kondisi, pasar, dan bereaksi terhadap tindakan strategis yang dilakukan pesaing. Likuiditas juga berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Selain memeriksa jumlah aset likuid, perusahaan harus mempertimbangkan yang pertama, sejauh mana setara kas diinvestasikan pada efek ekuitas. Perusahaan dapat mengalami penurunan likuiditas jika nilai pasar dari efek investasi tersebut turun. Yang kedua, kas dan setara kas seringkali dibutuhkan sebagai saldo kompensasi untuk mendukung suatu perjanjian pinjaman atau sebagai jaminan hutang. Lalu ada receivable atau piutang, yang merupakan nilai jatuh tempo yang berasal dari penjualan barang atau jasa atau dari pemberian pinjaman uang. Yang pertama, ada piutang usaha, mengacu pada janji lisan untuk membayar yang berasal dari penjualan produk dan jasa secara kredit. Yang kedua, wesel tagih, mengacu pada janji tertulis untuk membayar. Piutang diklasifikasikan ke dalam aset lancar, jika diharapkan akan direalisasi atau ditagih dalam waktu 1 tahun atau siklus operasi, tergantung dari mana yang lebih panjang. Lalu ada valuation of receivable. Analisis piutang sangat penting karena dampaknya terhadap posisi aset dan arus laba yang saling terkait. Realitanya, banyak perusahaan yang tidak mampu menagih semua piutangnya. Kerugian piutang dapat menjadi sangat berarti dan mengurangi aset lancar serta laba bersih sekarang dan juga masa depan. Risiko analisis ini adalah pengalaman masa lalu kurang bisa memprediksi kerugian masa depan, atau mungkin kita gagal mencerminkan kondisi terkini. Dalam praktiknya, perusahaan melaporkan piutang sebesar nilai bersih total piutang dikurangi penyisihan piutang tak tertagih. Manajemen memperkirakan penyisihan barang tak tertagih berdasarkan pengalaman, kekayaan pelanggan, ekspektasi ekonomi dan industri, dan juga kebijakan penagihan. Selanjutnya ada analyzing receivables. Di sini risiko kolektibilitas atau penagihan. Analisis ini harus mempertimbangkan bahwa meski dengan rumus untuk menghitung penyisian piutang tertagih sangat mudah dan praktis. Penghitungan ini mencerminkan penilaian mekanik yang menghasilkan kesalahan. Informasi yang berguna harus diperoleh dari sumber ataupun perusahaan lain.
Analisis untuk memeriksa kolektabilitas mencakup yang pertama ada dengan membandingkan persentase piutang terhadap penjualan dari perusahaan pesaing dengan perusahaan yang dianalisis. Lalu yang meriksa konsentrasi pelanggan, resiko meningkat jika piutang terkonsentrasi pada satu atau sedikit pelanggan. Hitung atau menyelidiki tren periode rata-rata dari kolektibilitas piutang dibandingkan dengan syarat kredit pelanggan untuk industri yang bersangkutan. Lalu yang keempat, ada menentukan bagian piutang yang merupakan pengalihan dari piutang atau wesel tagih dari masa lalu. Nah, keaslian piutang ini merupakan pemahaman mengenai praktik dari industri dan sumber informasi tambahan yang digunakan untuk menambahkan keyakinan, di mana pelanggan pada industri tertentu mengembalikan hak untuk mengembalikan barang. Di sini analisis harus mempertimbangkan hak pengembalian tersebut. Hak pengembalian yang bebas dapat kualitas piutang. Lalu ada sekuritas piutang yang merupakan salah satu masalah analisis penting. Di sini saat perusahaan menjual semua atau sebutangnya pada pihak ketika yang disebut anjak piutang atau sekuritisasi, piutang dapat dijual dengan ataupun tanpa recourse pada pembeli jaminan kolektibilitas. Selanjutnya, kita masuk ke prepaid expense. Di sini, prepaid expense merupakan biaya yang dibayar di muka. Pembayaran di muka ini bisa dalam pembayaran barang yang kita beli atau jasa yang belum kita terima. Nah, di sini beban dibayar di muka digolongkan ke dalam aset lancar karena mencerminkan jasa yang diberikan jika tidak ada membutuhkan penggunaan aset. Lalu ada inventory atau persediaan, yaitu barang yang disimpan untuk dijual sebagai bagian dari operasi bisnis normal perusahaan. Dengan pengecualian organisasi jasa tertentu adalah persediaan aset penting dan pentingnya perusahaan. Kami meneliti persediaan karena merupakan komponen utama dari aset operasi dan secara langsung memengaruhi penentuan pendapatan. Lalu ada inventory accounting dan valuasi. Pentingnya metode akumulasi biaya di dalam penilaian persediaan disebabkan oleh dampaknya pada laba bersih dan penilaian aset. Metode persediaan digunakan untuk mengalokasikan biaya barang tersedia untuk dijual pada harga pokok penjualan atau persediaan akhir. Nah, untuk persamaan persediaan untuk perusahaan dagang sendiri itu yaitu persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi harga pokok penjualan itu sama dengan persediaan akhir. Untuk biaya persediaan awalnya dicatat pada neraca. Saat persediaan terjual, biaya akan dipindahkan dari neraca dan mengalir pada laporan laba rugi sebagai harga pokok penjualan. Biaya tidak dapat berada pada dua tempat yang sama pada waktu bersamaan, melainkan dapat dicatat pada neraca sebagai beban masa depan, atau diakui saat ini pada laporan laba rugi profitabilitas untuk dikaitkan dengan pendapatan penjualan. Konsep ini adalah arus biaya namanya. Jika seluruh persediaan diperoleh pada periode terjualnya, maka HPP akan sama dengan biaya pembelian barang. Namun jika persediaan terakhir periode akuntansi, namun jika persediaan tersedia pada akhir periode akuntansi, penting untuk menentukan persediaan mana yang lebih terjual dan biaya mana yang harus tersedia pada neraca. Inventory cash flow. Ilustrasinya itu contohnya persediaan pada tanggal 1 Januari 40 unit, terus harga per unitnya itu 500. Jadi 500 kali 40 sama dengan 200. Lalu persediaan dibeli sepanjang tahun itu 60 unit. Terus per unitnya itu 600. Jadi 36.000.
Jadi HPP yang tersedia untuk dijual itu jadi totalnya 100 unit dari 40 unit ditambah 60 unit. Jadi totalnya 56.000. Asumsikan bahwa sepanjang tahun terjual 30 unit seharga 800 dan menghasilkan pendapatan penjualan sebesar 24.000. GEEP memberikan 3 pilihan perusahaan untuk menentukan biaya yang mana akan dikaitkan dengan penjualan, yaitu pertama ada Vivo, first in, first out, Vivo, yaitu yang dibeli pertama merupakan pertama yang dijual. Pada kasus ini, unit terjual adalah unit yang tersedia pada awal periode. Dengan Vivo, laba kotor perusahaan adalah sebagai berikut. Ini untuk soalnya tuh masih berkaitan ya, jadi penjualannya kan 24.000 dari soal yang tadi. Terus HPP-nya 30 kali 500, jadi 15.900. Lalu laba kotornya itu dikurangi dari 24.000 dikurangi 15.900 jadi 9.000. Oleh karena itu persediaan sebesar 15.000 telah dipindahkan dari neraca. Biaya persediaan yang dilaporkan pada neraca akhir periode adalah 41.000. Dari 56.000 dikurangi 15.000. Lalu yang kedua itu bisa pakai LIFO atau last in first out. Jadi yang dibeli terakhir itu yang pertama dijual. Asumsinya itu penjualan masih sama 24.000. Nah, terus harga pokok penjualannya itu dari yang dibeli terakhir. Yang dibeli terakhir itu kan 600 harganya. Dengan terus unitnya itu 30 jadi 18.000. Jadi laba kotornya itu dari 24.000 dikurang 18.000 sama dengan 6.000. Oleh karena biaya persediaan sebesar 18.000 telah dipindahkan dari neraca dan tercermin pada HPP, biaya yang tersisa pada neraca sebesar 38.000, yaitu 56.000 dikurang 18.000 yang dilaporkan sebagai persediaan. Terus yang ketiga itu ada average cost atau biaya persediaan rata-rata. Jadi unit dijual itu dia nggak memperhatikan urutan pembeliannya. Jadi dia menghitung HPP serta persediaan akhir sebagai rata-rata tertimbang. Penjualannya masih sama 24.000. HPP-nya itu 30 unit dikali 560. 560 itu dari 56.000 dibagi 100 unit. Hasilnya 16.800. Nah, laba kotornya dapat 7.200 dari penjualan dikurang HPP. Di sini ada penjelasannya kalau HPP itu dihitung menggunakan rata-rata tertimbang dari biaya barang tersedia untuk dijual. Terus dibagi dengan jumlah unit yang tersedia. Yang tadi kan 56.000 dibagi 100. Terus jadi persediaan akhirnya yang bakal dilaporin di neraca itu 39.200 dari 70 unit dikali 560. Lalu ada analyzing inventories. Yang pertama itu ada effect on the balance sheet. Jadi pada periode harga meningkat dan dengan asumsi persediaan belum melikuidasi laporan persediaan lamanya, LIFO melaporkan persediaan akhir pada harga yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan biaya penggantian. Sehingga neraca perusahaan yang menggunakan LIFO tidak secara akurat mencerminkan investasi lancar yang dimiliki perusahaan dalam persediaan. Yang kedua ada effect on profitability. Laba kotor ini dapat dipengaruhi oleh pilihan metode penghitungan biaya perusahaan. Jadi ada keuntungan fiktif Vivo karena laba kotor sebenarnya merupakan penjumlahan dari laba ekonomi dan laba kepemilikan. Laba ekonomi sesuai dengan jumlah yang terjual dikalikan dengan selisih antar harga jual dan biaya penggantian persediaan. Kalau laba kepemilikan merupakan kenaikan biaya penggantian karena persediaan telah diperoleh dan sama dengan jumlah unit terjual dikalikan dengan selisih biaya penggantian terkini dengan biaya perolehan awal. Lalu yang ketiga itu efeknya di cash flow. Jadi peningkatan laba kotor dengan metode Vivo juga menyebabkan laba sebelum pajak yang lebih tinggi, sehingga menimbulkan utang pajak yang lebih tinggi juga. Salah satu yang sering
kali digunakan untuk mengadopsi LIFO adalah pengurangan kewajiban pajak pada periode harga meningkat. Selanjutnya ada other issues in inventory valuation. Yang pertama ada likuidasi dari LIFO. Di sini pada periode harga meningkat, pengurangan kuantitas masalah disebut likuidasi LIFO, menghasilkan peningkatan pada laba kotor seperti dampak penggunaan biaya persediaan dari LIFO. Nah, mana restatement-nya penyajian kembali dari analisis LIFO ke FIFO. Jika perusahaan mengungkapkan selisih lebih biaya kini atas persediaan yang dihitung dengan LIFO atau cadangan LIFO diperlukan 3 penyesuaian. Yang pertama ada penyesuaian dari persediaan, di mana persediaan dilaporkan berdasarkan LIFO ditambah dengan cadangan LIFO. Lalu yang kedua ada pertambahan kewajiban pajak tangguhan sebesar cadangan LIFO dikalikan dengan tarif pajak. Lalu yang ketiga ada saldo laba yang merupakan saldo laba yang dilaporkan ditambah dengan cadangan LIFO dikali 1 minus tarif dari pajak itu. Selanjutnya, penyajian kembali atau restatement dari FIFO ke LIFO. Di sini harus diketahui bahwa laba FIFO mencakup laba kepemilikan atas persediaan awal. Misalkan tingkat inflasi disebut dengan R, maka laba FIFO periode ini mencakup laba kepemilikan sebesar PA dikali R. Jika perusahaan menggunakan biaya persediaan LIFO, tingkat inflasi dapat diestimasi sebesar peningkatan cadangan LIFO dibagi dengan persediaan perusahaan pesaing berdasarkan FIFO pada akhir periode lalu. Jadi rumusnya adalah R sama perubahan cadangan LIFO dibagi dengan persediaan FIFO dari akhir periode lalu. Selanjutnya adalah inventory costing for manufacturing companies and the effect of production increases. Di sini biaya manufaktur terdiri dari 3 komponen. Yang pertama ada bahan baku atau bahan mentah. Ini merupakan biaya dari bahan dasar yang digunakan untuk membuat produk-produk. Lalu selanjutnya ada tenaga kerja. Biaya tenaga langsung yang dibutuhkan untuk menyelesaikan produk jadi. Lalu yang ketiga ada overhead, biaya yang tidak langsung pada proses manufaktur. Perusahaan dapat memperkirakan 2 komponen pertama dengan cukup akurat dari spesifikasi desain serta studi waktu dan gerak di jalur perakitannya. Overhead seringkali merupakan komponen biaya produk terbesar dan paling sulit untuk diukur atau diestimasi pada tingkatan produk. Di total, biaya overhead harus dialokasikan untuk semua produk yang diproduksi. Selanjutnya ada lower of cost or market. Di sini harga pasar atau market dijabarkan sebagai biaya penggantian terkini melalui pembelian atau produksi ulang. Meskipun begitu, nilai pasar tidak boleh lebih dari nilai realisasi yang bersih atau kurang dari nilai realisasi bersih setelah dikurangi margin atau margin keuntungan normal. Selanjutnya ada biaya atau cost. Biaya atau cost merupakan biaya perolehan persediaan. Biaya ini dihitung dengan salah satu dari metode biaya persediaan yang sebelumnya sudah disebutkan. Ada FIFO, LIFO, dan biaya rata-rata. Analisis persediaan, kita harus memperhatikan dampak aturan dari LOCOM. Saat harga meningkat, aturan ini cenderung menilai persediaan terlalu rendah tanpa memperhatikan pilihan metode biaya persediaan. Hal ini dapat menyebabkan penekanan rasio lancar. Lalu yang ketiga itu ada pengenalan long term asset atau aset jangka panjang yang merupakan aset yang digunakan untuk menghasilkan penghasilan operasi atau mengurangi biaya operasi untuk lebih dari satu periode. Aset jangka panjang yang paling umum adalah aset tetap berwujud seperti bangunan, pabrik, dan peralatan. Aset jangka panjang juga mencakup aset tak berwujud seperti hak paten, merek dagang, copyright, and goodwill. Lalu accounting untuk long term asset itu penangguhan biaya yang terjadi pada periode berjalan, tetapi manfaatnya diharapkan dapat berlangsung selama beberapa periode di masa depan.
Kapasitas ini yang menciptakan akun aset atau kapitalisasi. Lalu ada allocation, merupakan proses pembebanan biaya tangguhan aset secara periodik sepanjang satu atau lebih periode. Manfaat yang diharapkan, proses akuisisi ini dinamakan penyusutan untuk aset berwujud, amortisasi untuk aset tak berwujud, dan depresi untuk sumber daya alam. Penurunan nilai impairment merupakan proses penurunan nilai buku aset saat arus kas yang diharapkan tidak lagi cukup untuk menutup biaya tersisa yang masih tercatat dalam neraca. Lalu ada impairment, itu jika arus kas yang diharapkan tidak didiskontokan lebih kecil dibanding dengan nilai yang tercatat aset, biaya dikurangi akumulasi penyusutan, aset perlu diturunkan nilainya dan dinyatakan sebesar nilai pasar wajar atau jumlah diskonto taksiran arus kas. Dampaknya adalah untuk mengurangi nilai tercatat aset pada neraca dan mengurangi profitabilitas sebesar jumlah yang sama. Lalu ada dua jenis distorsi terkait penurunan aset, yaitu yang pertama bias konservatif mendistorsi valuasi aset jangka panjang karena nilai aset, pengakuan penurunan nilai aset memiliki dampak temporer besar yang mendistorsi laba bersih sementara berpotensi untuk meningkatkan penggunaan nilai aset pada neraca. Lalu ada capitalizing versus expensing. Financial statement and ratio effect itu ada dua. Yang pertama, kapitalisasi mempengaruhi baik laporan keuangan maupun rasionya. Yang kedua, kapitalisasi membuat laba menjadi lebih unggul dibandingkan arus kas sebagai pengukuran kinerja keuangan. Lalu efek untuk kapitalisasi di income itu juga ada dua. Yang pertama, kapitalisasi menangguhkan pengakuan biaya sehingga menghasilkan laba yang lebih tinggi selama periode akuisisi, namun laba yang rendah pada periode berikutnya jika dibandingkan dengan pembebanan biaya. Yang kedua, kapitalisasi menghasilkan serial perataan laba. Lalu ada effect of capitalization for return on investment. Kapitalisasi mempengaruhi laba maupun basis investasi dari rasio tingkat pengembalian investasi. Sebaliknya, membebankan biaya aset menghasilkan basis investasi yang lebih rendah dan meningkatkan fluktuasi laba. Peningkatan fluktuasi laba diperbesar dengan digunakannya basis investasi yang mengarah pada rasio tingkat pengembalian yang lebih berfluktualisasi dan kurang bermanfaat. Pembebanan juga menghasilkan bias terhadap pengukuran laba, karena laba dinyatakan terlalu rendah pada tahun akuisisi dan terlalu tinggi pada tahun-tahun berikutnya. Yang kedua ada effect of capitalization on solvency ratio. Biaya aset secara langsung, rasio solvabilitas, seperti rasio hutang terhadap ekuitas mencerminkan kondisi perusahaan yang lebih buruk dari kondisi sebenarnya. Hal ini terjadi karena pembebanan biaya langsung menyebabkan ekuitas dinyatakan terlalu rendah untuk perusahaan yang memiliki aset produktif. Lalu ada efek pada operating cash flow. Jadi ketika biaya aset dibebankan langsung, biaya ini dilaporkan sebagai arus kas keluar aktivitas operasi. Sebaliknya, jika aset dikapitalisasi, biaya ini dilaporkan sebagai arus kas keluar aktivitas investasi. Hal ini berarti pembebanan langsung biaya aset akan menyatakan arus kas keluar operasi yang terlalu tinggi dan arus kas keluar investasi terlalu rendah pada tahun akuisisi dibandingkan dengan kapitalisasi biaya. Yang keempat ada plant asset and natural resources. Properti, pabrik, dan peralatan atau aset tetap merupakan aset berwujud tak lancar yang digunakan dalam proses manufaktur, penjualan, atau jasa untuk menghasilkan pendapat dan arus kas selama lebih dari satu periode. Oleh karena itu, aset ini memiliki periode manfaat yang diharapkan atau masa manfaat yang meliputi lebih dari satu periode. Ada valuing plant asset and natural resources.
Buat PPE, biaya ini mencakup beban apapun yang diperlukan agar aset tersebut berada dalam lokasi dan kondisi siap digunakan atau siap memberikan jasa seperti biaya angkut, instalasi, pajak, dan biaya pemasangan atau setup. Seluruh biaya akuisisi dan persiapan dikapitalisasi pada saldo akun aset. Alasan digunakannya biaya historis terutama berhubungan dengan objektivitasnya. Kalau untuk natural resources itu atau sumber daya alam disebut aset yang dihabiskan atau wasting asset yang merupakan hak untuk mengambil atau mengonsumsi sumber daya alam. Biaya ini langsung dibebankan saat sumber daya tersebut kemudian dipindahkan, dikonsumsi, atau dijual. Perusahaan biasanya mengalokasikan biaya sumber daya alam pada jumlah estimasi unit cadang yang tersedia. Selanjutnya ada depreciation. Prinsip dasar penyusutan laba adalah laba yang mendapatkan manfaat dari penggunaan aset jangka panjang, harus menanggung bagian proporsional dan biaya aset tersebut. Penyusutan merupakan alokasi biaya bangunan dan peralatan atau tanah bangunan dan peralatan. Untuk tanah, dia tidak disusutkan sepanjang masa manfaatnya. Lalu ada rate of depreciation. Di sini yang pertama ada useful life-nya. Masa manfaat aset sangat bervariasi. Asumsi mengenai masa manfaat aset ini didasarkan pada kondisi ekonomi, studi teknik, pengalaman, dan informasi tentang properti fisik dan produktif aset. Kerusakan fisik merupakan faktor penting yang membatasi masa manfaat dan hampir semua aset terkena dampaknya. Allocation method, setelah masa manfaat aset ditentukan, depresiasi berkala biaya tergantung pada metode alokasi. Di sini penyusutan yang sangat bervariasi bergantung pada metode yang dipilih. Ada pertimbangan dua kelas metode yang paling umum, yaitu garis lurus dan dipercepat. Yang pertama, garis lurus atau straight line. Di sini mengalokasikan biaya aset pada masa manfaat berdasarkan beban periodik yang sama. Alasan dari depresiasi garis lurus sendiri adalah asumsi bahwa kerusakan fisik terjadi secara seragam dari waktu ke waktu. Asumsi ini mungkin lebih valid untuk struktur yang tetap seperti bangunan daripada untuk mesin, di mana pemanfaatan merupakan faktor yang lebih penting. Di sini juga ada contoh dari metode straight line, di mana biaya penyusutannya tetap, yaitu sebesar 9 juta dari waktu ke waktu selama 5 tahun. Selanjutnya ada accelerated, di sini metode penyusutan dipercepat. Dia mengalokasikan biaya aset sepanjang masa manfaat dengan pola yang semakin menurun. Konsep yang mendukung metode dipercepat ini adalah pandangan bahwa beban penyusutan yang semakin kecil sepanjang waktu merupakan kompensasi atas yang pertama, ada peningkatan biaya perbaikan dan perawatan. Yang kedua, ada penurunan pendapatan dan efisiensi operasi. Yang ketiga, ada peningkatan ketidakpastian pendapatan atas aset berumur di masa depan karena keusangannya. Dua metode depresiasi dipercepat yang paling umum adalah the declining balance method dan sum of the years digit. Yang pertama, metode saldo menurun atau declining balance itu menerapkan tarif konstan untuk saldo aset menurun nilai tercatat. Metode jumlah dari tahun digit atau sum of the years digit ini menerapkan pecahan yang menurun untuk biaya aset yang dikurangi dengan nilai sisa. Di sini juga ada contohnya, dari metode accelerated selama 5 tahun yang memiliki penyusutan yang berbeda-beda tiap tahunnya. Lalu ada depresiasi, merupakan alokasi biaya sumber daya alam berdasarkan tingkat pemungutan. Depresi bergantung pada produksi, menghasilkan lebih banyak produksi berarti mengeluarkan biaya depresi yang lebih pula. Perbedaan antara depresiasi dan depresi adalah depresiasi biasanya merupakan alokasi biaya aset produktif dari waktu ke waktu, sedangkan depresi adalah alokasi berdasarkan unit
eksploitasi sumber daya dan seperti batu bara, minyak, mineral, atau kayu. Kalau environment itu bangunan dan sumber daya alam biasanya diusutkan selama masa manfaat berdasarkan prinsip alokasi dengan tujuan penentuan laba. Nilai yang terbawa dari aset yang disusutkan tidak dirancang untuk merefleksikan nilai sekarang dari aset. Meskipun dengan konservatif, akuntansi sering melakukan refleksi nilai dengan menurunkan nilai pada neraca, write down atau merefleksi nilai saat ini. Saat ini, akuntansi tidak memperbolehkan menuliskan nilai aset untuk merefleksikan nilai pasar. Lalu ada analyzing plan asset and natural research. Valuasi aset tetap dan sumber daya alam menekan objektivitas biaya historis. Namun, biaya historis tidak relevan dalam menilai aset pengganti. Juga biaya ini tidak dapat dibandingkan untuk beberapa lampiran keuangan perusahaan. Lalu tidak terlalu bermanfaat untuk mengukur biaya kesempatan atau dalam menilai kegunaan alternatif dana. Dalam periode tingkat dana meningkat, biaya historis mencerminkan daya beli yang berbeda. Penilaian aset tetap menjadi sebesar nilai pasar tidak diperbolehkan dalam akuntansi. Namun, konservatisme mengizinkan adanya penghapusan nilai karena penurunan nilai yang permanen. Penurunan nilai menghasilkan beban yang terkait dengan aktivitas operasi pada periode masa depan. Aturan akuntansi untuk menurunkan nilai aset jangka panjang mewajibkan perusahaan untuk secara berkala menelaah kejadian atau perubahan kondisi yang merupakan penurunan nilai. Penurunan aset setelahnya dapat mendistorsi hasil yang dilaporkan. Jika taksiran arus kas tidak lebih kecil dari nilai aset yang tercatat, maka nilai aset diturunkan, kerugian penilaian nilai dihitung sebagai selisih nilai tercatat aset dan nilai wajarnya. Lalu, analisis depresiasi dan deflasi. Sebagian besar perusahaan menggunakan aset produktif jangka panjang pada aktivitas operasi mereka, dan penyusutan merupakan beban utama. Salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah adanya revisi masa manfaat aset. Biasanya tidak ada pengungkapan mengenai hubungan antar tingkat penyusutan dan ukuran kelompok aset, maupun antara tingkat tersebut atau metode akuntansi. Tantangan lain bagi analisis ini berasal dari perbedaan metode alokasi yang digunakan untuk pelaporan keuangan dan tujuan pokok. Menganalisis penyusutan membutuhkan evaluasi kelayakan. Evaluasi ini dapat menggunakan pengukuran seperti rasio penyusutan terhadap aset total atau penyusutan terhadap faktor yang terkait dengan ukuran lainnya. Terdapat beberapa pengukuran yang terkait dengan aset umur tetap yang berguna untuk membandingkan kebijakan penyusutan antar periode dan antar perusahaan, di antaranya rata-rata jangkauan total, umur rata-rata, dan umur sisa rata-rata. Lalu menganalisis depresiasi juga membutuhkan evaluasi kecukupan. Untuk tujuan ini, kami menggunakan ukuran seperti rasio depresiasi terhadap total aset atau rasio depresiasi terhadap faktor ukuran terkait lainnya. Selain terdapat beberapa ukuran yang berkaitan dengan umur aset, rubrik yang berguna dalam membandingkan kebijakan penyusutan dari waktu ke waktu dan antar perusahaan juga digolongkan sebagai berikut, yaitu rata-rata jangkauan waktu total itu rumusnya umur rata-rata ditambah sisa umur rata-rata. Lalu untuk mencari umur rata-rata itu rumusnya akumulasi penyusutan dibagi beban penyusutan periode berjalan. Untuk mencari umur sisa rata-rata, nilai bersih aset bangunan dan perlengkapan dibagi beban penyusutan periode berjalan. Ukuran lain yang sering berguna dalam analisis kami adalah rata-rata umur total, yaitu rumusnya umur rata-rata dibagi rata-rata sisa hidup. Lalu ada analyzing impairments. Jadi ada 3 masalah analisis yang timbul dari penurunan nilai. Yang pertama ada evaluasi kelayakan jumlah penurunan nilai. Yang kedua, evaluasi kelayakan waktu penurunan nilai. Dan yang ketiga, analisis efek penurunan nilai terhadap laba. Evaluasi kelayakan jumlah penurunan nilai merupakan tugas analisis yang tersulit karena ada beberapa hal yang dipertimbangkan oleh seorang analisis pertama.
Yang pertama, identifikasi aset yang diklasifikasikan akan diturunkan atau write down atau juga dihapuskan atau write off. Dalam hal ini, catatan kaki berisi informasi detail mengenai alasan melakukan penurunan dan penghapusan dapat membantu. Mengevaluasi waktu penghapusan kerugian juga penting untuk dicatat apakah perusahaan mengambil penghapusan tepat waktu atau menunda pengambilan penghapusan. Sekali lagi, perbandingan dengan perusahaan lain di industri ini dapat membantu. Yang kelima itu ada intangible asset atau aset tidak berwujud. Itu ada hak, istimewa, dan manfaat kepemilikan atau pengendalian. Dengan karakteristik umum, tingginya ketidakpastian masa manfaat dan tidak adanya wujud fisik. Aset tidak berwujud seringkali tidak dapat dipisahkan dari satu perusahaan atau segmennya. Masa manfaat yang tidak terhingga dan mengalami perubahan penilaian yang besar karena kondisi yang kompetitif. Lalu di sini biasanya pakai biaya historis. Biaya historis itu adalah aturan penilaian untuk barang tak berwujud yang dibeli. Namun, ada perbedaan penting antara akuntansi untuk aset berwujud dan tidak berwujud. Artinya, jika perusahaan menggunakan bahan dan tenaga dalam membangun aset berwujud, ia mengkapitalisasi biaya-biaya ini dan mendepresiasi mereka selama masa manfaat. Aset tak berwujud itu ada goodwill, paten, hak cipta, merek dagang, merek jual, sewa, pemegang hak sewa, perbaikan hak sewa, terus lisensi, franchise, dan lain-lain. Accounting for intangible itu ada dua. Yang pertama, identifiable intangible atau benda tak berwujud yang dapat diidentifikasi adalah aset tak berwujud yang diidentifikasi secara terpisah dan dikaitkan dengan hak atau keistimewaan tertentu yang memiliki masa manfaat terbatas. Kandidat adalah paten, merek dagang, hak cipta, dan waralaba. Perusahaan mencatatnya pada harga perolehan dan melakukan amortisasi selama masa manfaatnya. Penghapusan untuk seluruh biaya barang tak berwujud dapat diidentifikasi pada saat akuisisi dilarang. Lalu ada yang benda tak berwujud tidak dapat diidentifikasi, yaitu dia tidak bisa diidentifikasi secara terpisah dan dikaitkan dengan hak atau keistimewaan tertentu yang memiliki masa manfaat terbatas. Kandidatnya adalah paten, merek dagang, hak cipta, dan waralaba. Perusahaan mencatatnya pada harga perolehan dan melakukan amortisasi selama manfaatnya. Untuk penghapusannya juga sama kayak identifiable intangible. Selanjutnya ada amortization of intangibles. Di sini, jika biaya dikapitalisasi untuk mengidentifikasi aset berwujud dan tidak berwujud, maka biaya tersebut harus diamortisasi selama manfaat untuk aset tersebut. Lama masa manfaat itu bergantung pada jenis yang tidak berwujud, kondisi permintaan, keadaan persaingan, dan batasan hukum, kontrak, peraturan, atau ekonomi lainnya. Misalkan, paten adalah hak eksklusif yang disampaikan oleh pemerintah kepada penemu untuk jangka waktu yang tertentu. Selanjutnya ada analyzing intangibles. Di sini analisis sering memperlakukan barang tak berwujud dengan kecurigaan saat menganalisis laporan keuangan. Banyak analisis yang mengasosiasikan hal yang tidak berwujud dengan keberesikoan. Di sini kami mendorong kehati-hatian dan pemahaman saat mengevaluasi benda yang tak berwujud. Benda tak berwujud seringkali merupakan salah satu aset yang lebih berharga yang dimiliki oleh perusahaan dan bisa sangat disalahartikan. Lalu ada unrecorded intangibles and contingencies. Di sini salah satu aset tak tercatat yang terkait dengan dengan pembebanan yang terkait dengan elemen jasa atau ide. Contohnya adalah program televisi yang dicatat sebesar biaya tersembunyi untuk menghasilkan penghasilan lisensi yang bernilai jutaan. Contoh adalah pengembangan merek atau nama dagang seperti Coca-Cola, McDonald's, Nike, dan lain-lain. Selanjutnya ada pembahasan soal dari chapter 3.
Yang pertama itu sewa modal dan sewa operasi. Yang pertama ada exercise 3-3. Di sini sewa modal dan sewa operasi adalah dua klasifikasi utama sewa. Yang dibutuhkan atau yang ditanyakan adalah jelaskan bagaimana penyewa memperhitungkan sewa guna usaha baik pada awal sewa maupun selama tahun pertama sewa. Asumsikan sewa mengalihkan kepemilikan properti kepada penyewa pada akhir masa sewa. Lalu selanjutnya ada jelaskan bagaimana penyewa mencatat sewa operasi pada awal sewa dan selama tahun pertama sewa. Asumsikan lease melakukan pembayaran bulanan yang sama di awal setiap bulan selama masa leasing. Jelaskan setiap perubahan dalam akuntansi saat pembayaran sewa tidak dilakukan dengan dasar garis lurus. Dengan catatan, tidak membahas kriteria untuk membedakan antara modal dan sewa operasi. Lalu solusinya itu yang A, klasifikasi sewa sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi didasarkan pada substansi transaksi dan bukan pada bentuk kontraknya. Contoh dari situasi yang secara individu atau gabungan pada umumnya mengarah pada sewa yang diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Jawabannya itu ada sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada lease pada akhir masa sewa. Lease memiliki opsi untuk membeli aset pada harga yang cukup rendah dibandingkan nilai wajar pada tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan sehingga pada awal sewa dapat dipastikan bahwa opsi akan dilaksanakan. Lalu ada masa sewa untuk sebagian besar umur ekonominya aset meskipun hak milik tidak dialihkan. Lalu, pada awal sewa, nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum secara substansial mendekati nilai wajar aset sewaan. Lalu, aset sewaan bersifat khusus dan hanya lease yang dapat menggunakan tanpa perlu memodifikasi secara material. Klasifikasi sewa dibuat pada awal sewa dan berubah selama masa sewa, kecuali leaser dan leaser sepakat untuk mengubah persyaratan sewa selain melalui pembaruan sewa di mana klasifikasi sewa harus dievaluasi ulang. Lalu klasifikasi sewa dibuat pada awal sewa dan berubah selama masa sewa, kecuali leaser dan leaser sepakat untuk merubah persyaratan sewa selain melalui pembayaran sewa, di mana klasifikasi sewa harus mengevaluasi ulang. Dengan demikian perlu untuk menelaah semua syarat-syarat sewa sehingga substansi perjanjian sewa dapat diidentifikasi apakah sewa merupakan sewa pembiayaan atau sewa operasi. Yang B, transaksi leasing sewa guna usaha dicatat sebagai aktiva tetap dan kewajiban pada awal masa sewa guna sewa usaha sebesar nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa guna usaha ditambah nilai sisa, yaitu harga opsi yang harus dibayar oleh penyewa pada akhir masa leasing. Selanjutnya, selama masa tersebut tetap setiap pembayaran leasing dialokasikan dan dicatat sebagai angsuran pokok kewajiban sewa guna usaha. Dan beban bunga didasarkan tingkat bunga yang diperhitungkan terhadap sisa kewajiban penyewa. Lalu aktiva sewa guna usaha yang harus dimiliki diamortisasi setiap akhir periode pelaporan dengan menggunakan metode yang sama dengan metode penyusutan pada aktiva tetap. Exercise 3.11. Presidential Realty Corporation melakukan hal-hal berikut yang distribusi dibayarkan pada saham biasa. Distribusi tunai pada saham biasanya dibebankan pada surplus yang disetor karena perusahaan induk tidak mengumpulkan pendapatan selain ekuitas dalam pendapatan yang tidak didistribusikan pada anak perusahaan tertentu sejak pembentukannya. Yang dibutuhkan itu jelaskan apakah pembagian tunai ini merupakan dividen. Yang B, berspekulasi mengapa Presidential Realty melakukan distribusi seperti itu.
Jawabannya untuk exercise 311 yang A itu iya, ini termasuk kategori dividen karena dividen tunai merupakan pembagian pendapatan secara tunai oleh perusahaan kepada pemegang saham. Ada 3 kondisi yang harus dipenuhi sebuah perusahaan untuk membayar dividen tunai, yaitu jumlah laba ditahan memadai, jumlah kas memadai, dan tindakan formal yang dilakukan oleh Dewan Direksi. Laba dalam jumlah besar tidak selalu berarti bahwa perusahaan dapat membayar dividen. Saldo akun kas dan laba ditahan seringkali tidak berkaitan. Dengan demikian, sejumlah besar laba ditahan tidak berarti terdapat kas yang tersedia untuk membayar dividen. Yang B, tujuan dilakukannya pemberian dividen dalam bentuk tunai adalah untuk memacu kinerja saham di bursa efek yang juga merupakan return dari pemegang saham. Dividen tunai umumnya lebih menarik bagi para pemegang saham dibanding dengan dividen saham. Yang perlu diperhatikan oleh pimpinan perusahaan sebelum membuat pengumuman adanya dividen kas adalah kecukupan jumlah uang kas yang ada untuk pembagian dividen tersebut. Lalu ada problem 33. Soalnya itu, pada tanggal 1 Januari, Berman Company sebagai penyewa menandatangani 3 sewa yang tidak dapat dibatalkan untuk peralatan baru yang diidentifikasi sebagai sewa J, lease K, dan lease L. Tidak ada satupun dari 3 sewa tersebut mengalihkan kepemilikan peralatan kepada Borman pada akhir masa sewa. Untuk masing-masing dari 3 sewa, nilai sekarang di awal masa sewa dari pembayaran sewa minimum tidak termasuk bagian dari pembayaran yang mewakili biaya eksekutori seperti asuransi, pemeliharaan, dan pajak yang harus dibayar oleh lessor, termasuk keuntungan. Setelah itu, adalah 75% dari selisih lebih nilai wajar peralatan kepada lessor pada awal sewa atau atas kredit pajak investasi terkait yang ditahan oleh lessor dan diharapkan akan direalisasikan oleh lessor. Informasi tambahan berikut berbeda untuk setiap sewa. Yang pertama, list J tidak berisi opsi pembelian murah. Masa sewa sama dengan 80% dari perkiraan umur ekonomis peralatan. Lalu list K berisi operasi pembelian murah. Masa sewa sama dengan 50% dari perkiraan umur ekonomis peralatan. Dan list L tidak berisi opsi pembelian murah. Masa sewanya sama dengan 50% dari perkiraan umur ekonomis peralatan. Di sini yang dibutuhkan adalah yang pertama, jelaskan bagaimana Berman Company harus mengklasifikasikan masing-masing dari 3 sewa ini. Diskusikan alasan untuk jawaban ini. Lalu yang kedua, ada identifikasi jumlah jika ada yang dicatat Borman sebagai kewajiban pada awal sewa untuk masing-masing dari 3 sewa. Lalu, dengan asumsi bahwa Borman melakukan pembayaran sewa minimum dengan dasar garis lurus, jelaskan bagaimana Borman harus mencatat setiap pembayaran sewa minimum untuk masing-masing dari ketiga sewa itu. Lalu, yang D yang terakhir, menilai praktik akuntansi dalam menggambarkan secara akurat realitas ekonomi untuk setiap sewanya. Untuk yang pertama, A, sewa harus diklasifikasikan sebagai sewa modal jika sewa mengalihkan secara substansial semua manfaat dan risiko yang melekat pada kepemilikan properti dengan memenuhi salah satu dari 4 kriteria untuk mengklasifikasikan sewa sebagai sewa modal. Dan secara khusus, sewa J harus diklasifikasikan sebagai sewa modal karena masa sewa sama dengan 80% dari perkiraan umur ekonomis peralatan yang melebihi kriteria 75% atau lebih. Untuk sewa K, harus diklasifikasikan sebagai sewa modal karena sewa tersebut berisi opsi pembelian yang murah. Lalu untuk sewa L harus diklasifikasikan sebagai sewa operasi karena tidak memenuhi salah satu dari 4 kriteria untuk mengklasifikasikan sewa sebagai sewa modal. Lalu untuk solusi yang B, Burman mencatat jumlah kewajiban berikut pada permulaan. Untuk sewa J, Burman mencatat sebagai kewajiban pada awal sewa sejumlah yang sama dengan nilai yang sekarang pada awal masa sewa dari pembayaran sewa minimum selama masa sewa. Tidak termasuk
bagian dari pembayaran yang mewakili biaya eksekutori seperti asuransi, pemeliharaan, dan pajak yang harus dibayar oleh lessor, termasuk keuntungannya. Namun, jika jumlah yang ditentukan melebihi nilai wajar peralatan pada awal sewa, jumlah yang dicatat sebagai liabilitas harus berupa nilai wajar. Yang kedua, untuk sewa K, Burman mencatat sebagai kewajiban pada awal sewa sejumlah ditentukan dengan cara yang sama seperti dengan sewa J. Dan pembayaran yang diminta dalam opsi pembelian murah harus dimasukkan dalam pembayaran sewa minimum. Untuk sewa L, Burman tidak mencatat kewajiban pada awal sewa. Lalu yang C, Burman mencatat MLP sebagai berikut. Untuk sewa yang J, Burman mengalokasikan setiap pembayaran sewa minimum antara pengurangan kewajiban dan beban bunga sehingga menghasilkan tingkat bunga periodik yang konstan atas saldo kewajiban yang tersisa. Lalu untuk sewa K, Burman mengalokasikan setiap pembayaran sewa minimum dengan cara yang sama seperti dengan sewa J. Untuk sewa L, Burman mengenakan pembayaran sewa minimum ke biaya sewa saat sudah menjadi hutang. Lalu, selanjutnya yang D, dari sudut pandang analisis, baik modal dan sewa dari operasi tersebut mewakili kewajiban ekonomi karena melibatkan komitmen untuk melakukan pembayaran tetap. Fakta dari bahwa perusahaan dapat menyusun sewa sebagai sewa operasi untuk menghindari pengakuan neraca bermasalah dari perspektif analisis aset. Jika aset yang disewakan digunakan untuk menghasilkan pendapatan, aset tersebut harus dipertimbangkan dalam rasio seperti pengembalian aset dan ukuran kinerja dan kondisi keuangan lainnya. Sekian dari presentasi. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada yang kurang atau salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Sparta. Terima kasih Pak Separta. Terima kasih Pak Sparta.